Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wa jaral zunubi was sahibi bil janbi wa banis sabil. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan, juga kesempatan sampai kita bisa mendatangi masjid ini dengan niat taqarruf ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi jabatan, tidak berguna lagi anak, kecuali hati yang sejahtera, hati yang salim menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti selalu beribadah, selalu melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga meninggalkan segala
apa-apa yang sudah dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua dengan kegigihan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah kali ini yang ditetapkan oleh MDI Pekanbaru yaitu hak-hak bertetangga. Tetangga ini adalah salah satu pola ukur melihat insan kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga ini adalah salah satu ganti dari saudara kita yang jauh kepada kita. Sampai-sampai Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, seandainya saya ingin berkata kepadamu, saya kira selama ini tetangga itu mendapatkan warisan dari tetangganya sendiri." Begitulah Jibril mengutarakan, begitu dekat salah satu orang yang bertetangga dengan tetangga lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagian ulama mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah dari tempat tinggal kita. Itu semuanya adalah tetangga. Depres oleh para ulama mengatakan tetangga itu adalah satu komplek dari kita. Di zaman Rasulullah, satu komplek itu satu suku Quraisy, itulah tetangga Rasulullah SAW, karena mereka saling mengenal. Sedangkan kita di perkotaan, tetangga itu kiri kanan kita, itulah yang kenal bagi kita sekarang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah mengutarakan di surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, orang fakir, jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat adalah jiran kita sendiri, tetapi dia muslim. Dan juga Allah mengutarakan jiran yang jauh, bukan jauh dari rumah kita, menunjukkan adalah jiran itu adalah non muslim. Allah mengutarakan kita harus berbuat baik. Kita tidak harus melihat dari mana ras, suku dan agamanya. Namanya tetangga, kita harus baik. Masih ingat kisah Nabi Muhammad SAW ketika dia berjalan untuk mendekati masjid, rumah ibadahnya selalu dilempari dengan kotoran-kotoran. Tapi Rasulullah SAW bahkan tidak membalasnya. Bahkan ketika itu orang yang sudah melempar dengan kotoran, maka pada suatu itu dia sakit. Yang pertama datang menjenguk bukan orang lain, yang pertama datang adalah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Tersentuhlah hatinya. Dengan tersentuh maka dia masuk Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan tolak ukur kepada kita, man kana yu'minu billah, tanda orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Kata Rasulullah SAW, apa katanya? Fal yuhrim jarahu,
maka muliakanlah tetanggamu. Dalam arti memuliakan tetangga, salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Orang yang tidak baik kepada tetangganya dipertanyakan keimanannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atadaruna ma haqqa jar?" Ya Rasulullah, kami punya tetangga, apakah mereka mempunyai hak bagi kami? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama adalah ada hak bagi tetanggamu. Kalau dia minta tolong, maka tolonglah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika kami minta tolong, ketika tetangga kami minta tolong kepada kami, apa balasannya ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu takut tidak diberikan balasan?" Maka sahabat mengatakan, ketika kami berbuat baik kepada tetangga, maka mereka menginjak-injak kami. Ketika kami akan berbuat baik kepada tetangga, maka mereka nanti anggap remeh kepada kami. Kalau kami nanti berbuat baik kepada tetangga, kami menolong tetangga, nantinya mereka tidak menolong kami. Balasannya buat kami apa ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'abari, siapa hamba yang sudah menolong qarbatin, tetangganya, maka tolongan itu mempermudah tetangganya, urusan tetangganya dengan gara-gara tolongannya, maka Allah berjanji Allah mudahkan urusannya di akhirat, Allah tolong dirinya di akhirat." Maka sahabat semuanya saling tolong menolong. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua ada namanya tetangga yang dua dapat bagian. Yang pertama tadi adalah yang non muslim, kita harus berbuat baik. Yang kedua adalah ada dua bagian. Tetangga kita itu adalah salah satu tetangga, tapi dia muslim, dia mendapat dua hak. Yang pertama adalah hak tetangga, yang kedua adalah hak muslim. Yang ketiga adalah tetangga kita adalah saudara kita sendiri, maka dia mendapat tiga hak: hak tetangga, hak orang muslim, dan hak saudara kita. Tetapi sayang, sungguh sayang, apa kita lihat zaman sekarang, bukan tolongan yang dia berikan, bahkan cacian yang dia berikan kepada tetangganya. Banyak kita lihat masalah-masalah di masyarakat karena tetangga mereka berantem, mereka tidak mau saling menegur. Salah satunya itu karena iri dengki di dalam hatinya. Iri dengki adalah salah satu sifat, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan salah satu sifat yang begitu tercela, salah satunya penyakit hati, iri dengki. Orang bangun rumah dia sakit hati, orang beli sesuatu dia sakit hati. Padahal hak tetangga, kata Rasulullah, yang kedua, ketika dia mendapat kebaikan, ketika dia mendapat materi, ketika dia membangun rumah, maka berikanlah selamat kepadanya. Itu adalah hak tetangga kita. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ketika dia melahirkan anak, dia punya anak, berikan selamat kepadanya. Mudah-mudahan anakmu menjadi anak yang soleh. Itu hak mereka dari kita. Tapi bibir ini susah mengatakannya. Ketika orang menikahkan anaknya, dia dalam gembira, maka kita ikut memberikan selamat kepadanya. Selamat, mudah-mudahan berkah pernikahannya.
Begitulah hak mereka dari kita, tapi terkadang kita simpan dari bibir kita. Bahkan yang datang dari unek-unek dalam diri kita, dia lebih kaya daripada saya. Itulah yang datang. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, hak tetangga itu adalah ketika dapat musibah, berikanlah kata sabar. Jenguklah dia kalau dia sakit, karena dia dapat musibah sakit. Tapi terkadang banyak orang ketika tetangganya sakit, bahkan dia mengatakan, itulah kalau engkau merasa hebat daripada aku, terimalah hukumannya. Seolah-olah ketika orang itu sakit, dialah yang memberikannya. Itu Allah yang memberikan, bukan engkau. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, terakhir ketika tetangga kita itu butuh pinjaman yang bisa kita berikan. Kalau seandainya tetangga kita ini kita sudah paham orangnya seperti apa, susah membayar hutang, jangan pinjamkan. Tetapi kalau seandainya dia meminjam sendok, sapu, pisau untuk keperluan mereka yang bisa langsung diberikan kepada kita pada saat itu, maka pinjamkanlah, seolah-olah kita memudahkan urusan mereka. Insya Allah orang yang sudah memudahkan urusan saudaranya, urusan tetangganya, baik dia muslim, baik dia non muslim, insya Allah Allah mudahkan di kuburan, Allah mudahkan di padang mahsyar, terlebih-lebih Allah mudahkan nantinya di yaumil hisab. Kenapa? Karena kita sudah habalum minallah sudah baik, habalum minan nas sudah baik. Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, si fulan baik agamanya, baik tahajudnya, baik habalum minallahnya, baik salatnya luar biasa, tetapi mulutnya sudah menjelek-jelekkan tetangganya, mulutnya kasar kepada orang lain." Apa kata Rasulullah? Itu adalah ahli nar, itu adalah ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sehebat apapun tawaduk kita, hubungan kita kepada Allah, zikir kita beribu setiap hari, tapi kalau tidak baik kepada tetangga, siap-siaplah menjadi ahli nar, ahli neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا